Apakah sudah terlihat share-nya? Share-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik ya. Ini minggu keempat pertemuan untuk materi biosel ya. Kita akan membahas mengenai nukleus dan pembelahan sel. Nah, kalau dari judulnya ini ada gambaran ya, belajar struktur nukleus, tapi masih disambung pembelahan sel. Jadi materi hari ini cukup banyak ya. Ibu akan berusaha pelan-pelan karena di sini akan ada banyak istilah ya. Mungkin untuk pembelahan sel tentunya tidak asing ya. Sudah diperkenalkan sejak SMP, SMA gitu ya. Hanya saja nanti kita lihat lebih detail. Kemudian untuk nukleus kita akan mempelajari strukturnya secara lebih dalam ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya Ibu kecepatan atau ada istilah-istilah yang masih asing atau masih belum jelas itu tolong segera ditanyakan ya, karena materinya ini cukup banyak. Jadi kalau ketinggalan atau ada yang tidak jelas nanti sama sekali tidak membantu ya. Lebih baik dicicil di sini pemahamannya. Oke ya, kita mulai. Walaupun itu dua materi yang dijadikan satu ya, membicarakan mengenai struktur nukleus dan juga pembelahan sel, di sini ada kompetensi dasar yang diharapkan setelah proses pembelajaran ini selesai. Yang pertama, nantinya teman-teman diharapkan mampu menyebutkan bagian-bagian penyusun nukleus. Ya, jadi kalau bisa ada bagian yang tidak jelas itu silahkan langsung ditanyakan. Kemudian menjelaskan fungsi setiap bagian penyusun nukleus ya. Jadi mampu menyebutkan saja tidak cukup, tapi harus menjelaskan fungsinya. Kemudian mampu menyebutkan bagian-bagian penyusun kromosom. Ya. Kemudian mampu menjelaskan fungsi setiap bagian penyusun kromosom. Jadi mampu menjelaskan bagian-bagiannya, kemudian juga mampu menjelaskan fungsinya. Kemudian mampu menjelaskan mengenai proses terjadinya mitosis dan meiosis pada organisme. Nanti untuk perwakilan organismenya kita pilih animalia. Nah, kok animalia Bu? Padahal organisme ada banyak. Nah, nanti untuk yang tumbuhan langsung ya dijadikan satu gitu ya dengan materi yang ada, disampaikan oleh Pak Cahya. Kemudian lebih detail itu teman-teman akan mempelajari di anatomi morfologi tumbuhan atau anamortum. Jadi supaya tidak berulang-ulang. Jadi nanti contohnya di sini adalah animalia, kemudian organismenya Homo sapiens alias laki-laki dan perempuan. Kemudian mampu membedakan meiosis di organ reproduksi jantan dan betina. Nanti bedanya itu apa sih pada jantan dan betina untuk proses meiosisnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita refresh sedikit mengenai struktur nukleus. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, ini penampang sel hewan, kemudian ini sel tumbuhan yang diamati di bawah TEM atau Transmission Electron Microscope. Untuk sel hewan ya lebih simple, tapi yang jelas dia ini didominasi oleh nukleus. Kemudian di dalam nukleus ada massa yang tampak padat ya. Itu yang kita sebut sebagai nukleolus. Jadi inti di dalam inti itu nukleolus. Nah, kemudian ada glandula-glandula sekretori ya. Ini kalau dilihat lebih detail sebenarnya banyak mitokondria di sini. Kemudian dibandingkan dengan yang tumbuhan ya. Yang tumbuhan ini sebenarnya bagian yang terpotong gitu ya. Nah, yang sangat mendominasi itu umumnya di tumbuhan justru vakula. Nah, baru kemudian
ada nukleus di sini. Sama di dalam nukleus ada suatu inti, massa inti yang padat. Nah, ini disebut sebagai nukleolus. Ya, kemudian ada plastida-plastida antara lain kloroplas ya yang ada pada tumbuhan. Nah, sehingga ini memang menjadi informasi bahwa nukleus ini strukturnya cukup dominan ya. Ukurannya relatif besar di dalam sel ya. Dan terutama untuk hewan itu yang paling mendominasi. Nah, kita lihat komponen-komponennya ya yang ada dalam nukleus itu. Dan ini menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah struktur nukleus itu sendiri, kita mau lihat lebih dalam. Kemudian yang kedua, kita mau lihat kromosom. Ya, bagaimana struktur dan pembentukan atau organisasi kromosom di dalam inti sel. Ibu pernah singgung di biologi dasar maupun di pendahuluan biosel ya, DNA yang panjangnya sekian ya, sekian base pair itu bisa dikemas secara rapi, kompak di dalam sel ya, entah itu hewan maupun tumbuhan. Nah, ini memerlukan suatu pengaturan gitu ya. Nah, pengaturan ini ada polanya. Nah, kita mau lihat dan pengaturan ini juga mempengaruhi proses pembelahan sel yang diikuti dengan proses berikutnya, yaitu replikasi. Replikasi apa? Materi genetik yang ada di dalamnya, kemudian transkripsi dan translasi dalam kaitan dengan protein-protein yang disintesis untuk kelangsungan sel tersebut. Kemudian kita mau lihat struktur kromatin. Nah, kalau misalnya preparasi DNA sederhana ya, seperti yang Ibu pernah sampaikan, preparasinya ini menggunakan jus ya, jus buah, kemudian sabun, garam ya. Ini mampu memisahkan struktur kromatin yang hanya kita lihat dalam bentuk massa padat gitu ya, yang mengapung atau melayang-layang pada bagian permukaan cairan yang akan terpisah dengan materi selain kromatin. Nah, jadi ini salah satu cara kita untuk melihat DNA dalam bentuk benang kromatin secara sederhana. Nah, kemudian kita nanti mau melihat pembelahan sel ya, ada mitosis, ada meiosis. Kemudian kita lihat perannya dalam membentuk siklus sel. Oke, yang pertama struktur nukleus. Nah, ini tetangganya yang selalu berhubungan dengan membran nukleus itu adalah retikulum endoplasma kasar ya. Ini kita lihat dari luar ke dalam ya. Kemudian ya retikulum endoplasma kasar berada di sitosol. Kemudian ada pori nukleus atau nuclear pores itu sama. Nah, selanjutnya masuk ke ruang di dalam nukleus. Di sini pada bagian pori sendiri itu ada suatu struktur ya, yang sangat aktif untuk mensintesis protein, yaitu ribosom. Ya, dia menempel di membran nukleus dan juga di retikulum endoplasma kasar. Kemudian setelah lapisan nukleus pada membran inti, selain ada porinukleus juga ada perinuclear space. Ini yang suatu ruang tipis ya yang membata atau terbentuk antara membran nukleus dengan membran dalam nukleus. Nah, kemudian ada inner membran. Jadi ini yang membran dalam. Ya, jadi ada dua membran ya, ada dua membran. Outer dan inner, dan diantaranya ada perinuklear loop. Bu, itu kok kecil simple
kemudian sempit seperti itu kok tetap diberi nama, karena itu nanti ada perannya ya, walaupun itu perinuclear space ya, ruang antara inner dan outer membran itu tetap ada perannya, sehingga kita harus kenali bahwa ini suatu membran, suatu ruang di antara membran. Kemudian ada struktur ya protein yang menempel pada inner membran. Itu yang disebut sebagai nuklear lamina. Nah, ini juga struktur yang tipis ya. Di sini hanya digambarkan warnanya pink begitu, tapi ini apa namanya? Di sini ini berperan penting untuk menyangga sorry, ini ada yang chat membuat Ibu nggak fokus. Ibu sampaikan ya ke mahasiswa ya, ini nggak tahu siapa namanya. Tolong ya kalau membicarakan mengenai proyek itu via email saja ya, tidak saat kuliah ya. Ibu sampaikan sekali lagi ini untuk semuanya. Jadi yang barusan chat Ibu, ini Ibu minta menuliskan ininya proyeknya itu lewat email, gitu ya. Jadi Ibu nggak bisa fokus jawab di sini. Akan selalu Ibu jawab email itu, ya. Ini berlaku untuk semuanya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Balik ke sini ada protein nuklear lamina, ini yang berperan penting untuk menjaga semua struktur yang ada di dalam inti sel. Nah, kemudian ada nukleolus ya, ini yang di bawah mikroskop akan selalu kelihatan karena berupa massa padat yang kompak begitu. Nah, kemudian materi yang tersebar di dalam inti sel itu adalah benang-benang kromatin. Ya, itu strukturnya secara umum ya, yang tidak bisa dikesampingkan setiap bagiannya karena masing-masing punya peranan penting. Nah, kita lihat di sini di bawah TEM itu aslinya seperti apa kalau di bawah TEM. Nah, yang cukup dominan itu nukleolus ya, yang seperti yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian pori nuklear ini juga cukup dominan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada bagian yang rumpang-rumpang di sekeliling membran. Nah, ini sebenarnya adalah pori nuklear. Kelihatan ya rumpang-rumpangnya. Kemudian ada eukromatin. Jadi kromatin yang tipis ya, dan heterokromatin, kromatin yang tampak kompak ya, ini tersebar di dalam inti sel. Nah, kalau kita lihat fungsi nukleus ini ada 3 yang utama ya, ini ada 3 jadi garis besarnya. Yang pertama adalah menyimpan materi genetik, kemudian berperan sebagai otak sel. Kenapa dibilang otak? Karena dia mengendalikan semua kegiatan sel. Apapun yang terjadi di sitoplasma, kemudian termasuk juga menanggapi apa yang dimasukkan oleh membran sel, dan juga nantinya apa yang dikeluarkan oleh membran sel. Itu semuanya dikendalikan oleh nukleus. Jadi nukleus itu sebenarnya merupakan bagian utama dari sel itu sendiri. Oleh sebab itu juga materinya cukup banyak ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian dia akan berperan untuk mengontrol ekspresi genetik. Sudah pernah Ibu singgung bahwa produk langsung dari suatu ekspresi genetik itu adalah protein. Nah, protein itu disintesis ya melalui sekumpulan reaksi, dan reaksi tersebut dikatalisis oleh suatu biokatalisator yang sering kita sebut sebagai enzim ya. Nah, enzim sendiri itu juga merupakan protein. Nah, jadi ini dari dan untuk mereka sendiri gitu ya. Nah, semuanya ini yang mensintesis adalah
materi genetik yang ada di inti sel. Sehingga poin 2 dan poin 3 ini berhubungan ya. Karena dia yang berperan mengontrol ekspresi genetik, maka dia yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan kegiatan sel. Nah, sekarang kita lihat ya strukturnya secara lebih detail, lebih dalam. Tadi sudah lihat konfigurasinya. Kalau diamati di bawah mikroskop TEM dan juga versi kartunnya ya. Versi kartunnya itu membantu kita memahami lebih jelas. Nah, sekarang kita kenali bagian-bagiannya secara lebih dalam. Yang pertama ya, ada suatu membran nukleus yang melekat pada suatu alas tadi ya. Kalau yang masih ingat di kartun tadi yang warnanya pink tipis ya, itu yang disebut sebagai nuklear lamina. Nah, kemudian setelah dari nuklear lamina bergerak keluar ya, itu membran nukleus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama outer membran, outer nuclear membrane ya yang ada di bagian luar itu yang berhubungan dengan sitosol ya dan menjadi penghubung antara perinuklear dengan RE kasar. Kemudian di bawah outer itu ada perinuclear space. Itu yang berperan sebagai ruang di antara membran. Kemudian di bawahnya ya yang lebih dalam itu ada inner nuclear membrane atau lapisan paling dalam. Nah, ini yang berhubungan langsung dengan nuklear lamina. Jadi untuk memudahkan bayangan ya mirip seperti mitokondria ya. Ada outer, ada ruang intermembran tapi di sini disebut sebagai perinuclear space. Kemudian ada membran dalam. Hanya bedanya kalau di mitokondria itu membran dalamnya itu berlekuk-lekuk ya, masih ingat, sehingga terbentuk kristal. Nah, kalau pada membran nukleus itu struktur innernya tidak membentuk suatu lekuk tetapi langsung berupa materi yang kompak. Nah, sekarang kita lihat fungsi membran nukleus. Yang pertama ini menjaga kromosom agar tetap berada di dalam nukleus. Ya, bisa dibayangkan ya, karena DNA tersusun kompak di situ, maka kromosom ini harus tetap berada di dalam inti sel. Ya. Nah, ini salah satu peran membran nukleus. Nah, kalau misalnya ditanya, loh kalau pada bakteri nggak punya membran, nah kira-kira kromosomnya gimana? Ya, walaupun tidak ada istilah kromosom yang sebenarnya ya pada bakteri sering disebut sebagai materi genetik gitu saja. Atau langsung DNA genomik. Ada yang tahu, jadi kira-kira gimana organisasinya kalau itu prokariot atau bakteri dan archaea? Ada yang mau jawab atau berpendapat? Ini sudah pernah Ibu singgung di pertemuan pertama, pendahuluan. Natali mau jawab? Tidak, Bu. Oke. Tidak ada yang bisa menjawab. Salah nggak apa-apa. Patrick, Mama nggak dengar suaranya. Nggak dulu deh, Bu. Gak ada ini yang bisa apa namanya memperkirakan begitu. Eleonora ada nggak ya hari ini?
Ada, Bu. Gimana? Kayaknya itu materi genetiknya sirkular, terus dia kayak ngumpul di sitosol gitu, nukleoid. Oke, terima kasih ya Eleonora, benar banget. Jadi yang pertama, kromosomnya strukturnya sudah beda, Bu. Kalau pada eukariot itu dia linear, ada ujung, sehingga memang itu perlu untuk diorganisir supaya rapi, karena ini lebih rentan ya dengan degradasi dan sebagainya. Tapi kalau pada bakteri itu linear, kemudian karena linear dia juga lebih secure ya, dan dia melayang-layang di sitoplasma. Dan walaupun dia melayang-layang sitoplasma, tetapi dia tetap terkonsentrasi di region tertentu, sehingga yang kita lihat di bawah mikroskop misalnya, itu dalam bentuk nukleoid. Oke, terima kasih Leonora. Nah, lanjut ke sini ya. Masih mengenai fungsi membran nukleus, dia juga berperan penting untuk menjaga organel lain agar tidak masuk ke dalam nukleus ya. Ini sudah fungsi seleksi ya, memastikan ya yang masuk hanya materi genetik dan juga protein-protein yang dibutuhkan saja. Kemudian juga menjaga supaya RNA yang baru disintesis tetap berada di dalam nukleus. Ini nanti akan Ibu sampaikan ya pada pertemuan minggu ke-7, di mana Ibu akan memberikan pengantar untuk dasar memahami biomolekuler. RNA itu kan merupakan hasil transkrip dari DNA. Nah, RNA ini pada saat disintesis ya, setelah mengalami proses transkripsi ini kan harus dibawa keluar membran sel ya, dibawa ke sitoplasma untuk memungkinkan terjadinya translasi. Nah, karena proses mengeluarkan RNA dari dari dalam inti sel menuju keluar inti sel itu harus menembus pori nuklear ya, atau nuklear pore tadi, maka tidak jarang itu berisiko terhadap degradasi. Nah, supaya dia itu tidak mudah rusak atau tidak terdegradasi, RNA itu harus mengalami maturasi. Nah, proses maturasi itu ada di mana? Ada di nukleus ya, sehingga RNA yang keluar dari nukleus itu hanyalah RNA yang matur. Nah, bagaimana dengan RNA yang imatur atau masih dalam bentuk namanya pre-mRNA, itu harus dijaga untuk tetap berada di dalam nukleus, sehingga dia tidak terdegradasi oleh enzim pada saat diangkut dari dalam inti sel menuju ke luar sel. Keluar inti sel. Nah, ini ya Ibu jelaskan lebih lanjut di sini. Jadi memberi proteksi kromosom dan molekul imatur RNA dari ekspos sitoplasma. Ini penjelasannya yang lebih jauh. Nah, itu mengenai membran pori nuklear. Nukleus mamalia ini memiliki banyak pori ya pada membran nukleusnya. Jumlahnya sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Ini range ya. Hanya menggambarkan bahwa jumlah porinya itu banyak sekali. Hanya untuk satu ukuran sel kecil ya, itu dia punya pori sampai mencapai 4.000 porus. Nah, pada setiap porus ini ya, jadi pori ini masih ada layer-layernya lagi ya. Ini dia terletak di antara inner dan outer membran yang saling berfusi membentuk nuclear pore complex atau NPC. Nah, diameter NPC ini kurang lebih 120 nanometer. Jadi kalau sudah nano itu tidak bisa diamati dengan mikroskop cahaya
ya. Untuk mengamati harus pakai mikroskop elektron. Jadi kalau misalnya mau dicari ya hanya menggunakan mikroskop cahaya nggak bisa. Nah, nuclear pores ini berupa 8 subunit ya yang saling bersatu membentuk cincin oktagonal. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, peran pentingnya adalah untuk transportasi molekul dari nukleus sitoplasma. Jadi dia bisa membuka, menutup gitu ya. Dan dia yang berperan untuk selektivitas molekul yang masuk dan keluar dari nukleus ke sitoplasma atau sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasinya. Kalau di bawah TEM itu kita akan lihat struktur seperti ini ya. Jadi ada outer membrane. Jadi ini freeze fracture ya. Artinya memang ada dengan sediaan teknik didinginkan menggunakan nitrogen cair gitu ya. Ada satu bagian yang disayat begitu. Nah, ini yang berada paling atas itu adalah outer membrane, kemudian bagian yang disayat di bawahnya itu adalah inner membrane, kemudian di antaranya ya ini ada nuclear pore. Nah, kenapa perlu disayat seperti itu? Hanya menunjukkan bahwa nuclear pore itu menembus mulai dari outer sampai ke inner ya. Jadi outer kelihatan porinya. Kemudian saat disayat ada innernya itu masih tampak pori. Berarti memang dia itu menembus dari 2 membran. Kemudian kalau di perbesar lagi magnitudenya atau perbesarannya, maka akan tampak ya nuclear pore pada membran inti sel itu tampak seperti ini ya. Jadi ada protein-protein, ada cincin ya, ada cincin yang mengelilingi suatu pori, cincin-cincin, dan ini jumlahnya sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat versi kartunnya untuk bisa memahami lebih jelas. Tadi Ibu sampaikan ya mengenai NPC, jadi Nuclear Pore Complex, itu terdiri dari apa? Yang pertama ini tadi ada cincin 8 ya, 8 cincin yang membentuk oktagonal. Jadi ada di layer luar maupun ada di layer dalam. Jadi cincinnya double juga. Nah, kemudian bagian tengahnya itu yang berperan untuk menyangga cincin oktagonal ini disebut sebagai spoke. Nah, cincin oktagonal bagian luar itu dilapisi dengan fiber ya yang akan membantu mengarahkan molekul itu supaya masuk ya ke dalam pori tersebut. Kemudian di bagian tengah itu ada protein ya, protein yang istilahnya seperti protein channel atau protein kanal gitu ya yang berperan sebagai transporter. Nah, ini yang berfungsi membuka menutup. Kemudian ada anchor protein yang membantu untuk menyangga spoke. Kemudian ada basket dari fibers ini yang ada di bagian dalam. Ya, jadi yang bagian luar itu fiber, kemudian yang bagian dalam ini basket of fibers. Ini juga untuk menjaga molekul itu, untuk mengarahkan molekul tersebut. Kemudian secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan ini disebut sebagai Nuclear Pore Complex atau NPC. Nah, ini ya organisasinya. Nah, baru area dalam ini ada nuklear lamina ya. Jadi nuklear lamina ini yang langsung berhubungan dengan nuklear dalam ya. Nah, NPC tadi itu sangat berperan penting ya dalam transportasi berbagai molekul melalui membran nukleus baik untuk mengeluarkan maupun memasukkan molekul ya yang dibutuhkan oleh inti sel. Nah, transportasinya ada 2 tipe, mirip seperti transportasi membran sel ya. Yang pertama adalah difusi atau transport pasif. Itu untuk molekul ya yang memiliki diameter kurang dari 9 nanometer ya, kurang dari sama dengan 9 nanometer. Nah,
prosesnya itu melalui aqueous diffusion channel, ya. Ini terletak di nuclear pore complex atau di di dalam NPC. Kemudian ini daerah periferal berupa 8 buah spoke itu tadi. 1 buah itu di pusat transporter. Jadi langsung masuk gitu ya. Kalau ukuran molekulnya itu diameternya kurang dari 9 nanometer. Nah, bagaimana kalau ukurannya itu lebih besar? Ya, kalau diameternya sampai 26 nanometer, ya, hingga 26 nanometer, maka harus melibatkan suatu mekanisme transport aktif. Apa yang dimaksud dengan transport aktif? Masih ingat? Kalau transport pasif kan difusi secara langsung. Tapi kalau transport aktif berarti dia apa? Prosesnya melibatkan apa? Mendapatkan ATP, Bu. Melibatkan ATP, betul. Terima kasih ya Sidik. Nah, dia ini membutuhkan energi ya dan melibatkan ikatan spesifik antara molekul tersebut dengan penyusun dari nuklear pore tersebut. Nah, protein yang ada di dalam sitosol ini terdapat 1 buah nuclear localization signal atau NLS. Jadi di sini tidak hanya melibatkan NPC saja, tapi kalau transport aktif sudah melibatkan NLS. Nah, transport ini terjadi melalui NPC, tetap lewat NPC, tetapi dia akan lebih kompleks karena melibatkan energi dan juga NLS. Nah, ikatan spesifiknya itu maksudnya terkait dengan NLS ini. Nah, kita lihat di sini bedanya apa? Apa saja sih sebenarnya yang akan diangkut ya keluar maupun masuk ke dalam inti sel? Kalau kita lihat ya struktur kromosom secara umum itu merupakan DNA ya yang terbungkus oleh protein histon sehingga terbentuk kromatin dan secara lebih kompak lagi membentuk kromosom. Nah, ini nukleus histon yang mengemas DNA itu membentuk suatu struktur namanya nukleosom. Nah, baik nukleosom maupun materi genetik itu mengalami replikasi. Nah, untuk memungkinkan terjadinya replikasi itu dibutuhkan berbagai protein yang berasal dari sitosol diangkut masuk ke dalam sel. Ya, sehingga dia butuh memasukkan berbagai jenis protein yang dibutuhkan ya untuk replikasi kromosom. Nah, kalau kita runut ya protein dari sitosol itu berasal dari mana? Nah, itu sebenarnya juga berasal dari nukleus itu sendiri. Bagaimana mekanismenya? Yaitu ya DNA ya yang ada di dalam kromosom yang ada di dalam nukleus ini akan ditranskripsi dengan melibatkan peran mRNA sebagai hasil transkripnya, kemudian rRNA untuk sintesis yang berperan sebagai subunit ribosom, kemudian ada tRNA yang terlibat dalam translasi. Nah, ketiga materi tersebut ya atau komponen tersebut itu harus diangkut keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, kemudian proses translasi ini akan terjadi dengan melibatkan komponen-komponen tersebut dan hanya bisa terjadi di sitoplasma. Sehingga dari sini akan dihasilkan protein dan protein ini kembali lagi ke sini ya. Sehingga yang dilakukan sel ini sebenarnya ya suatu siklus ya dari dan ke dia sendiri. Ya. Oke. Nah, di sini ini secara lebih detail ya digambarkan mengenai proses impor dan ekspor yang melewati nuklear pore kompleks. Sebelum Ibu masuk ke sini, karena ini ceritanya akan sedikit panjang,
Ibu mau tanya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau Ibu ada yang kecepatan atau ada yang nggak jelas, karena yang berikutnya ini akan lebih banyak ceritanya. Permisi Bu Desi. Ya, silakan. Ini siapa ya? Natali. Ini Natali ya, silakan Natali. Saya mau tanya Bu, buat fibernya itu yang ada di subunit, itu apakah ada di setiap subunitnya atau cuma beberapa saja seperti di gambar? Ya, itu tidak ada di setiap subunit ya. Dia tersebar acak ya, dia tersebar acak karena memang dia tidak perlu sampai penuh ya, karena hanya untuk membentuk zona saja ya, hanya untuk membentuk zona apa supaya molekul yang memang diarahkan untuk masuk dan keluar itu mengarah pada nuklear pore, itu saja. Tapi yang di dalam buat yang basket of fibers itu semuanya gitu ya? Itu semuanya, betul. Makanya karena dia lebih banyak dan kompak gini ya, disebut sebagai basket of fibers. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ibu kecepatan enggak? Tidak, Bu. Oh, enggak kecepatan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, ya berarti enggak kecepatan, jadi yang sudah jelas ya. Semoga memang begitu. Sekarang Ibu lanjutkan ke sini ya. Proses untuk memasukkan ya atau mengeluarkan materi dari nukleolus itu melibatkan suatu siklus ekspor impor. Loh, kenapa dibilang siklus? Karena keduanya itu akan saling berhubungan ya dan melibatkan beberapa protein. Nah, ada satu protein bahkan yang jenisnya itu sama untuk digunakan untuk ekspor maupun impor. Dan semuanya ini melalui nuklear pore complex atau NPC ini. Ya, kita lihat dari yang siklus impor dulu ya, untuk sebagai proses untuk memasukkan materi ya dari luar atau sitosol masuk ke dalam inti sel. Ini sudah ada nomornya, kita ikuti siklusnya berdasarkan penomoran ini ya, supaya lebih mudah. Dari poin yang pertama, di sini ada suatu protein ya yang disimpan dalam suatu kargo. Nah, kargonya ini biasanya dalam bentuk vesikel gitu ya. Nah, dan pada kargo protein tersebut itu ada NLS-nya ya. Di satu sisi itu ada NLS-nya. Nah, ini ibaratnya satu sisi kataliptik ya yang akan berhubungan dengan protein yang lain. Nah, sisi yang spesifik ini disebut sebagai nuclear localization signal. Nah, di sini NLS itu akan berikatan dengan siapa? Ada satu struktur protein yang disebut sebagai importin. Ya, menamakannya itu memang berdasarkan fungsinya karena dia akan berperan untuk mengimpor suatu materi masuk ke dalam inti sel. Nah, NLS akan berikatan membentuk kompleks dengan importin ya. Kemudian ketika sudah berikatan ini yang mampu mengarah ke NPC atau Nuclear Pore Complex. Kemudian kompleks ini akan masuk ya sampai di dalam inti sel itu belum selesai. Ya, karena apa? Importin ini harus dikeluarkan kembali. Importin ini bukan merupakan satu protein ya yang
sebenarnya diinginkan lama-lama berada di dalam inti sel. Nah, masuk ke sini ya, pada saat importin itu masuk ya, ada protein importin, ini menjadi sinyal bagi GDP yang berikatan dengan protein RAN ya. Nah, untuk bisa teraktivasi ya, GDP itu harus mengalami fosforilasi. Fosforilasi untuk membentuk GTP. Ya, jadi ini kan guanosin difosfat harus membentuk guanosin trifosfat ya, untuk bisa mengaktifkan protein RAN. Nah, pada saat protein RAN itu aktif, maka dia akan mengikat protein importin. Ya, mengikat protein importin ya di dan pada saat dia mengikat protein importin, otomatis kargo protein ini terlepas, dan sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh inti sel. Nah, importin itu harus segera dikeluarkan dengan cara ya, kalau sudah membentuk kompleks RAN, ini akan mengarah ke NPC. Nah, bersama dengan protein RAN ya, importin ini dikeluarkan. Nah, GTP itu untuk bisa melepaskan ya, RAN itu harus terlepas dari importin dengan cara defosforilasi GTP membentuk GDP. Jadi ada GDP dan fosfat inorganik yang dilepaskan. Nah, dari sini importin terbebas dan importin sudah siap untuk menerima kargo protein yang baru dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini melibatkan fosforilasi maupun defosforilasi GDP, ya, GDP dan GTP untuk mengaktifkan protein RAN. Ada pertanyaan mengenai siklus impor ini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Zikri, silakan. Untuk yang kargo protein itu apakah berasal dari sebuah organel khusus gitu, Bu? Asalnya. Sorry, bisa diulangi, Zikri? Yang kargo protein itu loh, Bu. Itu asalnya dari mana, Bu? Oke, ya, ini balik lagi ke sini. Jadi, proses translasi itu kan terjadi di sitosol. Jadi, protein itu berasal dari hasil translasi gen Gitu. ya, yang disintesis di sitosol. Jadi, proteinnya kan siap, completed protein. Nah, itu untuk apa? Nah, tidak jarang untuk kebutuhan inti sel itu sendiri. Gitu. Karena memang di dalam inti sel itu tidak memungkinkan terjadinya translasi. Karena kapasitas ya. Gitu. Kalau itu, Bu, yang GDP sama RAN-nya itu, Bu. Iya. Itu kan keluar terus, Bu. Itu akan selalu ada ya, akan selalu ada kompleks GDP dan RAN baik di luar sel maupun di dalam sel. Ya, hanya bedanya ini ya, yang kompleks GDP dan RAN banding nucleotide exchange factor ya, ini yang mengkatalisis fosforilasi sehingga GDP membentuk GTP. Nah, kalau yang terima kasih Zikri Ibu. Jadi diingatkan untuk menambahkan ini. Nah, untuk yang di sitosol itu defosforilasi dari GTP membentuk GDP itu terkait dengan aktivitas dari GAP, yaitu GTPase activating protein. Ini dua-duanya tipe protein. GEF maupun GAP itu tipe protein, hanya bedanya kalau GEF itu yang ada di dalam inti sel, kemudian GAP yang ada di sitoplasma. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi?
Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke siklus ekspor. Siklus ekspor itu prinsipnya adalah mengeluarkan ya materi yang ada di inti sel masuk atau keluar ke sitosol. Nah, kita lihat poinnya itu dari nomor 1 itu yang di dalam dulu. Ya, ini sebaliknya. Jadi melibatkan peran dari protein eksportin, ya, menamakannya juga berdasarkan fungsinya yaitu untuk mengekspor. Jadi eksportin yang harus berikatan dengan suatu kargo protein ya. Di sini proteinnya berasal dari dalam inti sel. Nah, dan juga bukan hanya kargo protein yang bisa dibawa, tapi juga kargo RNA. Nah, jadi bisa dua-duanya, bisa protein, bisa RNA. Nah, sinyalnya itu bukan NES lagi, bukan NLS lagi, tapi sudah NES. Jadi namanya adalah nuklear export signal. Nah, kompleksnya ini terbentuk antara eksportin, kemudian protein run ya yang sudah diaktifasi ya oleh GTP ini dan dikatalisis oleh GF, guanin nucleotide exchange factor. Nah, kemudian ini berikatan dengan kargo protein atau RNA melalui NES, sehingga kompleksnya di sini sudah lebih melibatkan banyak komponen ya. Nah, ketika kompleks ini terjadi atau terbentuk, maka dia akan sukses melewati NPC ini, ya, nuklear pore complex. Kemudian ini dikeluarkan. Nah, untuk kargo ini bisa terlepas, maka kompleks harus terurai ya. Nah, untuk memungkinkan kompleks ini terurai, terjadi defosforilasi GDP membentuk dan juga fosfat inorganik yang dikatalisis oleh GTPase activating protein. Sehingga GDP run itu terbebas, kemudian eksportin juga terbebas, dan kargo RNA maupun protein itu akan terlepas di sitosol. Nah, selanjutnya eksportin itu akan masuk kembali ke dalam NPC untuk melanjutkan tugasnya. Ya. Ada pertanyaan mengenai siklus ekspor? Jadi ini kebalik gitu ya, ini kebalik. Nah, Ibu hanya mau tegaskan, jadi kalau umumnya ya untuk mengaktifasi suatu protein itu kan diaktifasi oleh ATP. Biasanya kan ATP ya. Tapi karena di sini ini proteinnya ini merupakan ini lihat guanin ya, ada guanin. Maka harus menyesuaikan ya. Dia bukan ATP tapi ADP. GTP. Di mana ini adalah struktur adenin, ini struktur guanin, dan ini yang membedakan yang teraktivasi ini berupa guanin. Ada pertanyaan dari Yuris. Untuk kegiatan siklus impor dan ekspor itu berjalan setiap waktu atau jarang? Untuk kegiatan siklus ekspor dan siklus impor berjalan seiringan atau ada yang lebih dominan? Ini dua-duanya terjadi simultan ya. Selama sel itu hidup, akan selalu memasukkan dan mengeluarkan materi ya dari dan ke dalam membran inti sel. Sehingga ini terjadi secara terus-menerus, Yuris ya, dan teman-teman yang lain. Dan tidak ada yang dominan karena identik ya. Sel akan selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan dari setiap komponen yang ada, ya. Dan kaitannya di sini dengan sintesis protein itu harus terus dilakukan selama sel itu hidup, sehingga tidak ada yang dominan. Secara umum terjadi secara terus-menerus dan akan terjadi dalam porsi yang sama. Ya, persis seperti bagaimana pekerjaan membran sel. Akan selalu ada bagian yang akan selalu ada materi yang dimasukkan untuk sumber
nutrisi atau substrat, tapi akan selalu ada yang dikeluarkan juga. Semoga sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan? Permisi Ibu, saya mau tanya. Ya, ini Patrick ya? Iya, iya. Ya. Itu Bu, saya kan lihat di bagian impor sama ekspor. Di bagian ekspor ini, eksportinnya bisa masuk ke dalam nukleus, itu kan nggak bersama apa, kayak masuk sendirian gitu loh. Tapi keluarnya wajib bersama kompleks GTP sama RAN. Itu kenapa Bu? Maksudnya kan masuknya kan nggak sama kompleks GTP RAN, tapi keluarnya harus ada kompleks GTP RAN-nya itu. Sama yang kayak di impor itu juga. Oh iya, sama ini Bu. Kan kalau di ekspor kan eksportinnya bisa masuk ke dalam nukleus, maksudnya masuk sendirian. Apakah di import, di bagian import, importinnya itu juga bisa masuk sendirian atau harus ditemani sama kargo proteinnya itu tadi? Ya, terima kasih Bu. Oke. Untuk pertanyaan Patrick ya, jadi importin maupun eksportin itu sebenarnya bisa masuk sendirian. Yang jadi masalah ya, kenapa, pertanyaan pertama dulu ya, kenapa kalau waktu keluar kok dia butuh kompleksnya? Sebenarnya ini ada kargo yang dibawa. Kargo ini nggak bisa, ya kargo ini nggak bisa kalau tanpa melibatkan kompleks ini. Ya, tapi kalau eksportinnya saja bisa. Tapi ketika dia sudah membawa kargo, itu dia harus bawa kompleks ini untuk keluar. Nah, terus itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Patrick. Karena ada kargo ini. Nah, kalau importin, ini bisa nggak dia masuk sendiri tanpa si kargo protein? Bisa. Tapi kan importin memang tugasnya di sitosol itu masuk itu membawa sesuatu ya, karena dia ada sisi pengikatan NLS ya. Tapi kalau misalnya Bu nggak ada kargo protein, apakah importin itu bisa? Bisa. Tapi apa? Useless. Pertama, proses masuk ya, memasukkan ini akan memberi sinyal ya, pada pori untuk membuka menutup. Nah, kalau yang masuk itu cuman importin sendiri, nggak bawa bahan, istilahnya ini seperti seseorang yang bekerja, ini hasilnya begitu. Hanya memasukkan orang tanpa hasil kan useless gitu. Tapi apakah orangnya ini bisa masuk tanpa hasil? Bisa. Bisa, tapi tidak bermanfaat. Jadi memang importin maupun eksportin itu secara independen bisa masuk ke NPC, bisa melalui NPC. Tapi ini untuk importin ini akan lebih berguna bagi inti sel kalau dia membawa kargo protein. Itu. Sudah terjawab, Patrick? Iya Bu, untuk pertanyaan kedua sudah dijawab. Tapi yang pertanyaan ke satu tadi Bu, Ibu kan bilang kalau misalkan mau keluar karena tapi di bagian impor kan nggak bawa itu Bu, nggak bawa kargonya. Cuman bawa. Kalau ini waktu dikeluarkan, waktu dikeluarkan ini kok importin perlu RAN gitu ya. Nah, kalau karena di sini ini sebenarnya sudah terbentuk kompleks duluan kan. Ini kan sebenarnya sudah terbentuk kompleks duluan di mana kargo ini dilepaskan ya. Kargo ini dilepaskan, kemudian si importin ini memang berikatan langsung dengan RAN. Jadi ini ya konfigurasi ini loh. Ini menunjukkan sisi katalitik. Dia ada afinitas untuk berikatan gitu. Jadi sebenarnya importin itu membentuk
ikatan dengan RAN untuk kebutuhan melepas kargo. Bisa dipahami? Untuk kebutuhan melepas kargo. Nah, dia sendiri punya afinitas terhadap protein RAN ini. Sehingga ya ini karena dia punya afinitas maka ini terbentuk kompleks begitu. Ini keluar. Nah, kalau yang ini dia punya afinitas tapi sekaligus dia membawa misi. Ya, misi dalam hal ini ya membawa kargonya itu untuk dikeluarkan. Jadi kalau dari sifat importin maupun eksportin itu dia bisa melalui itu. Hanya saja karena pengaruh protein RAN ya dalam upaya untuk melepaskan atau mengikat kargo itu tadi loh. Itu yang menyebabkan importin maupun eksportin itu punya afinitas yang lebih kuat terhadap RAN. Gitu, Patrick. Apakah bisa dipahami? Ya, Bu, sudah. Maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa. Itu pemikiran kritis namanya. Ada lagi? Saya mau bertanya. Iya, Eleonora. Kan importin, eksportin sama kargo itu sama-sama protein, tapi kenapa kargo nggak bisa masuk, Bu? Mana? Kargo kok nggak bisa masuk? Kalau sendirian. Kalau sendirian, karena ini sebenarnya struktur vesikel. Masih ingat struktur vesikel itu apa? Oh iya. Ya. Dan kenapa kok proteinnya harus dibungkus vesikel, Bu? Karena protein harus dilindungi dari degradasi. Protein itu sangat mudah rusak. Dan apapun yang terlalu di sitosol ini banyak sekali materinya ya. Tidak hanya air saja, tapi semua materi. Sehingga protein itu harus dilindungi oleh suatu struktur ya vesikel. Tapi vesikel tidak bisa langsung masuk ke sini. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Tampaknya belum ada ya. Sekarang Ibu lanjut. Masuk lebih dalam mengenai nukleolus. Kita sudah tidak bicara lalu lintas sitoplasma dengan inti sel lagi, tapi sudah bicara lebih detail apa yang ada di dalam inti sel. Nah, inti dari inti ya itu adalah nukleolus. Terdiri dari fibril dan granul ya. Ini yang memungkinkan kita bisa melihat struktur ini di bawah mikroskop cahaya sebagai struktur yang kompak di dalam inti sel. Nah, fibril ini apa? Ini mengandung DNA yang sedang ditranskripsi menjadi rRNA. Ya, ini nantinya jadi ribosom ya. Ini berperan sebagai ribosomal RNA dalam sintesis protein. Jadi fibril itu sekali lagi merupakan DNA yang sedang asik ditranskripsi membentuk ribosomal RNA. Nah, kemudian yang kedua adalah granul. Granul ini molekul rRNA juga ya, jadi ribosomal RNA yang sedang dikemas ya dengan protein yang nanti siap atau yang sedang diimpor dari sitoplasma untuk membentuk subunit ribosom. Jadi sebenarnya kalau granul itu sudah campuran dengan protein. Tapi kalau fibril itu sebenarnya sekuen DNA yang sedang ditranskripsi. Nah, makanya kita bisa melihat itu sebagai struktur yang kompak. Nah, kita lihat di sini. Ini struktur nukleolus ya. Yang fibril itu yang akan tampak lebih menyerap warna lebih kuat gitu ya. Kemudian baru tepinya itu yang ada granulnya.
Nah, ini kalau dari jauh ya, ini sudah didekatkan, ini yang dari jauh, ini yang apa namanya, sitoplasma, kemudian nukleus ya, nukleus secara keseluruhan, kemudian nukleolus ya, berupa suatu massa yang terwarna di sini. Nah, yang titik-titik inilah itu adalah fibril. Kemudian yang di antara titik-titik lah itu yang granul. Nah, kita lihat versi kartunnya ya supaya bisa memahami lebih detail bagian-bagiannya. Untuk memastikan ya nukleus itu berada komponen nukleus itu berada pada tempatnya, ada suatu struktur penopang nukleus dan itu tidak hanya satu. Kita lihat yang pertama, itu disebut sebagai nuklear matriks. Nuklear matriks. Nah, nuklear matriks itu yang mana? Ini kalau kita lihat kita lihat satu persatu bagiannya gitu ya. Ini ada sel, kemudian ini nukleus. Kemudian kalau dipotong ya, insert di sini hasil potongan ini terdiri dari membran inti sel atau nuclear envelope. Kemudian ada kromatin ya, ada kromatin. Nah, kromatin ini yang terikat pada suatu matriks nuklear. Jadi matriks nuklear itu tersebar di bagian dalam inti sel. Ya, di bagian dalam inti sel. Bisa diibaratkan seperti jala-jala gitu ya, yang menyangga atau menopang kromatin. Jadi dia ada di bagian di mana kromatin itu ada. Ya, jangan tercampur dengan nuklear lamina. Kalau nuklear lamina itu menempel pada nuklear envelope. Tapi kalau nuklear matriks itu tersebar di tengah, menopang kromatin. Nah, kemudian kalau dari materi ini, dari komponen ini dipotong lagi, kemudian diinsert, dilihat lebih dalam lagi, ya, maka organisasinya adalah ini nuklear matriks ya yang berada di tengah inti sel. Nah, dia ini menopang si kromosom yang membentuk loop ini. Nah, komponennya ini terdiri dari apa saja kromosom yang membentuk loop? Ada matrix attachment region. Jadi ini titik temunya antara si kromosom dengan nuklear matriks. Kemudian ini panah ini adalah arah transkripsi ya sebenarnya. Arah transkripsi ini mulai dari panah hijau ini menuju ke sini ya. Jadi ini gene start and then ini gene end. Kemudian ini adalah hasil transkrip. Ini kan DNA nih. Kemudian ketika ditranskripsi kan menghasilkan RNA. Nah, yang biru tua ini adalah RNA hasil transkrip. Kemudian yang bentuk loop ini adalah kromatin secara keseluruhan. Kemudian yang warnanya pink muda ini adalah RNA polimerase 2 yang berperan untuk proses transkripsi. Kemudian yang ungu ini adalah transcription factor protein ya yang membantu atau memicu proses transkrip RNA ya dan dipanjangkan oleh RNA polimerase. Nah, itu kalau versi lebih detailnya. Nah, ke nuklear matriks ini ya yang berperan untuk menopang kromatin yang ada di dalam inti nukleus dengan menggunakan kontak atau hubungan melalui matrix attachment region atau MAR. Nah, untuk melihat lebih dalam mengenai peran matriks nuklear ini dia menyusun 95% ya bagian nukleus di dalam nukleus itu. Nah, karena memang dia penting untuk menyangga protein. Kemudian sisanya jadi yang 5% itu matriksnya berperan sebagai nukleoskeleton. Jadi maksudnya apa? Ya, untuk matriks yang tidak menopang kromatin
ini tetap ada matriksnya ya, tapi yang bagian yang tidak menopang kromatin ini yang berperan sebagai nukleoskeleton. Bisa dibayangkan seperti skeleton pada sitoplasma. Nah, fungsi dari nuklear matriks ini memelihara bentuk nukleus ya supaya tetap sesuai ya. Sesuai di sini yang biasa kita lihat itu dalam bentuk bulat gitu ya. Kemudian mengorganisir skeleton penyusun benang kromatin ya supaya tetap ada di tempatnya. Kemudian berguna untuk melekatkan benang kromatin pada lokasi DNA dan RNA yang disintesis ini. Maksudnya ketika diinsert ini ya, proses transkripsi itu tetap ada di tempatnya. Kemudian menyediakan jalur, ya jalur ini yang mengarahkan mRNA ke NPC sehingga RNA yang matur, jadi di sini yang warnanya biru tua ini ketika sudah selesai ditranskrip itu siap untuk ditransport ke luar inti sel mengarah ke sitoplasma melalui NPC. Nah, itu tadi yang nuklear matriks. Kemudian kita bicara nuklear lamina. Tadi yang masih ingat ya di kartun tadi yang yang digambarkan warnanya pink ya, tepat di bawah membran dalam dari inti sel. Nah, itu disebut sebagai nuklear lamina. Ya, jadi untuk mengingatkan kembali di sini ada outer outer membran nuklear ya. Kemudian ada ruang di antaranya itu ada perinuklear. Nah, setelah perinuklear jadi yang melekat tepat pada inner itu terdapat nuklear lamina. Nah, ketebalannya itu sekitar 10 sampai 40 nanometer. Ini terbentuk dari filamen intermediate protein, jadi mirip seperti penyusun seperti protein penyusun sitoskeleton pada sitoplasma. Nah, ini disebut sebagai lamin kalau yang ada di dalam inti sel. Nah, fungsinya apa? Membantu menyokong nuklear envelope. Jadi kalau nuklear lamina itu fungsinya lebih ke struktur yang ada ke arah luar. Kalau tadi matriks itu kan menyokong struktur yang lebih ke arah dalam, ya. Jadi mereka bagi tugas. Nah, kemudian selain dia menyokong ke nuklear envelope, dia juga sebagai tempat perlekatan kromatin. Kalau misalnya itu kromatin yang sampai mencapai batas nuklear envelope, ya di sini misalnya, maka melekatnya kromatin itu akan bergantung pada nuklear lamina. Ya. Tetapi memang dia lebih jadi si kromatin itu harus dilindungi sedemikian rupa. Selain peran utamanya dipegang oleh matriks nuklear, ya juga melibatkan nuklear lamina jika itu merupakan kromatin yang berhubungan dengan inner membran. Itu ya. Nah, kita lihat di bawah TEM ini seperti apa konfigurasinya. Jadi ini adalah fiber pada nuklear matriks, kemudian ini nuklear lamina. Ya, dia akan tampak lebih pekat begitu, sehingga mudah dibedakan karena itu khasnya protein ya. Nah, kalau struktur yang sangat tipis itu ya hanya berupa nuklear lamina tadi ya kan, karena kalau nuklear matriks kan lebih banyak gitu ya, lebih dominan ya menutup atau mengisi inti sel. Nah, tapi kalau protein lamin itu kan sebenarnya hanya struktur tipis saja di bawah inner membran. Namun struktur tipis ini ketika terjadi suatu abnormalitas ya, abnormalitas itu bisa dikarenakan penyusun sekuen asam aminonya itu mengalami perubahan
atau secara lebih detail itu dikarenakan terjadinya mutasi ya yang menyebabkan asam aminonya itu sekuennya berubah sehingga terbentuk protein yang abnormal. Ini bisa berasosiasi terhadap penyakit genetik. Nah, penyakit genetiknya ini ternyata yang paling destruktif istilahnya ya, paling destruktif dan bisa menyebabkan kematian kalau memunculkan suatu simptom penuaan dini ataupun kelelahan otot ya, kelelahan otot yang signifikan. Jadi bisa penuaan dini atau kelelahan otot. Nah, contoh penyakitnya apa? Hutchinson-Gilford progeria. Ini suatu penyakit ya yang menampakkan suatu simptom penuaan dini. Nah, ini contohnya rambutnya itu ini di usia remaja ya, di usia remaja, tetapi sudah mengalami kerontokan rambut, tapi kerontokan rambut secara signifikan, kemudian mengalami penyakit jantung ya di usia remaja, kemudian kulit ya, otot dan juga tulang itu mengalami kemunduran. Jadi kalau pada kulit itu semacam keriput, kemudian ototnya ini kerjanya menurun dan juga tulangnya itu mengarah ke keropos tulang ya. Sementara usianya masih muda atau mungkin justru terjadi di fase kanak-kanak dan menyebabkan kematian di usia remaja. Ya, padahal ini sebenarnya kalau dilihat abnormalitas protein ini terjadi pada nuklear lamina. Ya, hanya struktur tipis tadi di bawah inner membran, tetapi dia ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi tubuh seseorang, terutama kaitannya dengan penuaan dini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Terutama yang tentang nuklear lamina dan nuklear dan matriks nuklear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini hanya struktur yang mendetailkan mengenai ini ya, nuklear lamina ya, yang membentuk atau mengelilingi nukleus ya, mengelilingi nukleus. Di sini ini yang membentuk jala ini adalah matriks nuklear, kemudian dikelilingi oleh nuklear lamina. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke Ibu sudah singgung mengenai struktur DNA ya, yang jumlahnya sangat panjang. Ini memungkinkan untuk dikemas ya secara rapi gitu ya di dalam sel, sehingga molekul yang berukuran panjang tersebut bisa tersimpan di dalam inti sel. Nah, bagaimana proses organisasi dari kromosom tersebut sehingga mampu menyimpan DNA yang sangat panjang? Nah, ini di skema ini sudah digambarkan ya secara urut bagaimana prosesnya. Yang pertama, struktur DNA double helix ya, kalau misalnya kita lihat
per untai ini kurang lebih dia ukurannya itu 2 nanometer ya. Yang bagian di sini adalah penampangnya di bawah TEM atau Transmission Electron Microscope. Nah, DNA double helix ini dibungkus oleh protein histon ya, sehingga dia membentuk struktur helix ya yang sangat rapi. Nah, struktur protein histon ini membentuk suatu DNA linker ya yang disebut sebagai nukleosom. Nah, dalam bentuk nukleosom ini di bawah TEM ukurannya sudah lebih besar dan lebih jelas ya, kurang lebih ukuran objeknya sebesar 10 nanometer. Nah, kemudian nukleosom tersebut disusun lebih kompak lagi membentuk suatu struktur chromatin fiber. Nah, ini akan lebih kelihatan lagi ya kalau di bawah TM karena dia sudah berukuran 30 nanometer. Kemudian loop domain. Loop domain itu pada saat kromatin itu diorganisir dalam bentuk loop seperti ini ya. Dia terbentuk dalam bentuk loop ya, dan ini sudah lebih besar lagi ukurannya. Kalau dia sudah dalam bentuk loop domain ini kelihatan seperti linker ya, seperti linker di sini di bawah transmission electron microscope. Kemudian loop domain ini juga bisa ya dikompakkan lagi ya membentuk suatu struktur heterokromatin. Nah, struktur heterokromatin ini yang sampai sebesar 700 nanometer teramati di bawah TEM. Nah, heterokromatin ini yang akan membentuk kesatuan ya antar kromosom homolog. Jadi kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama itu akan saling berpasangan sehingga tampak struktur berbentuk X ini ya, X yang tidak sama ini panjang lengannya karena ada panjang lengan pendek ya yang biasa disimbolkan dengan P dan kromosom dengan dengan lengan panjang yaitu disimbolkan dengan Q. Nah, ini ukurannya sebesar 1400 nanometer dan di bawah mikroskop itu akan tampak struktur X seperti ini. Nah, benang kromatin itu yang biasanya bisa kita preparasi ya melalui teknik pemisahan DNA secara sederhana yang sudah kita singgung sebelumnya. Ya. Nah, untuk struktur kromosom itu kita lihat di sini ada kromatid ya. Kalau kita perjelas lagi ya strukturnya, ini ada kromatid. Satu dari 2 lengan kromosom ya. Jadi kalau ini kromosom secara keseluruhan, nah satunya ya satu bagian ini disebut sebagai kromatid. Makanya kromosom itu selalu diidentikan dengan sister kromatid. Ya, ini terjadi dari lengan P yang pendek, kemudian lengan Q yang panjang, kemudian ada telomer di sini, ada telomer. Kemudian ini yang sentromer. Ya, sentromer itu struktur yang menghubungkan lengan panjang dan lengan pendek. Nah, sentromer ini ada di bagian pertengahan lengan kromosom ya, tempat melekatnya benang spindle saat pembelahan tempat pelekatan kromosom. Jadi kalau pada saat proses replikasi gitu ya, ini tunggu sebentar ya, tunggu sebentar.
Ibu lanjutkan kembali. Nah, pada saat terjadi pembelahan, maka benang spindle itu akan terikat pada struktur sentromer tersebut. Nah, berikutnya ini ada kinetokor ya. Ini adalah protein pada kromatin ya, menjadi tempat perlekatan benang spindle saat pembelahan ya, saat pembelahan. Jadi bagian yang ditarik ya ke dua kutub. Jadi ini untuk memperjelas ya, ini sentromer. Jadi sentromer itu masih bagian dari kromosom itu sendiri. Kemudian kinetokor itu merupakan protein mikrotubul ya yang menyangga sentromer tersebut ya, dan ini berperan dalam pembelahan. Kemudian ada bagian telomer, ini bagian ujung pada kromosom yang berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung agar DNA ini tidak terurai. Karena Ibu ingatkan sekali lagi pada eukariot itu kromosomnya atau DNA-nya itu berupa linear sehingga ada ujungnya. Nah, bagian ujung ini harus dilindungi oleh suatu struktur sehingga tetap bisa kompak tapi tidak rusak ya pada saat diorganisir dalam bentuk kromosom di dalam inti sel. Nah, sehingga pada bagian ujung ini terdapat telomer. Nah, kita lihat secara lebih detail ya mengenai struktur kinetokor. Ya, ini ada protein mikrotubul ya yang berperan sebagai protein yang langsung berikatan dengan bagian luar kinetokor. Selanjutnya ada inner kinetokor yang langsung berhubungan dengan sentromer. Kemudian di bagian bagian sisi lain ya dari struktur kinetokor ini ada fibros corona ya. Sesuatu disebut corona ini karena kalau memang ada struktur yang tampak seperti spike begini ya. Nah, ini karena analog dengan bentuk mahkota ya, maka untuk memudahkannya disebut sebagai fibros corona. Nah, kenampakan aslinya di bawah TEM itu tampak seperti ini. Hanya untuk memudahkan melihat skemanya, teman-teman bisa melihat versi kartunnya. Ini yang lebih jelas. Nah, telomer tadi diibaratkan ini semacam tali sepatu. Pada ujungnya itu harus dibuat rapi ya supaya bagian ini tidak rusak, dan ketika dilipat-lipat ya yang nantinya dalam bentuk loop DNA kemudian terikat dengan protein histon ya sampai membentuk kromatin, ini tetap rapi. Nah, disinilah peran dari telomer. Nah, ada suatu korelasi ya antara telomer dan penuaan. Jadi telomer pada suatu organisme yang masih muda itu ukurannya sangat panjang. Tetapi dengan berjalannya waktu ya seiring dengan proses replikasi DNA, ini telomer akan disintesis lebih pendek setiap kali replikasi ya. Dan replikasi ini merupakan bagian dari pembelahan sel, sehingga bisa dikatakan akan semakin pendek. Nah, telomer yang semakin pendek ini pada saat organisme tersebut semakin tua gitu ya, ini akan terus menurun sampai dikarakterisasi ya kalau organisme tersebut mati ya, itu memang terjadi penurunan jumlah telomer yang sangat signifikan. Tapi di sini organisme mati ini kalau kita lihat untuk kariotipenya itu pada saat organisme itu mati karena tua ya. Jadi bukan mati pada usia tertentu, tapi ini adalah
karakterisasi karyotipe pada saat organisme tersebut sudah tua. Nah, apa yang menjaga telomer itu tetap terlindung dari kerusakan ya yang signifikan itu melibatkan peran telomerase. Ini adalah enzim ya yang menjaga telomer tersebut dari kerusakan. Nah, lebih detailnya nanti kita belajar di biomol 1 ya saat melihat peran telomerase dalam replikasi DNA. Jadi pada bagian telomer itu DNA-nya akan direplikasi dengan cara yang sedikit berbeda dengan bagian DNA yang ada di sentromer. Nah, masih terkait dengan telomer ya, telomerase ini aktivitasnya ya itu juga cenderung menurun seiring dengan organisme tersebut menua. Nah, tetapi khusus telomerase pada sel gamet ini dia akan tetap aktif terus ya. Jadi hanya terjadi pada sel gamet. Kalau itu pada autosom atau sel non gamet ini dia akan mengalami penuaan seiring dengan bertambahnya usia, tapi khusus pada sel gamet akan tetap aktif walaupun organisme tersebut sudah tua. Nah, ini ada suatu jurnal ya yang teman-teman bisa baca nanti ya, itu pada saat telomerase itu ditambahkan ya, dia percobaannya menggunakan animal cell culture ya, ini ternyata dia juga berperan penting untuk mencegah penuaan ya, kaitannya dengan ukuran telomer yang pemendekannya itu bisa dikurangi gitu. Nah, itu ada juga. Nah, hubungan telomer dan kanker ya juga ada semacam case study gitu ya. Sel kanker ini dapat tumbuh dengan cepat karena produksi telomerase yang berlangsung terus-menerus. Sehingga sebenarnya kalau misalnya ada orang berpikir, oh berarti kalau banyak telomerase itu penuaan itu bisa dicegah, ya mungkin iya. Tetapi ternyata telomerase yang secara terus-menerus diekspresikan, karena ini enzim ya, atau terus diproduksi, itu bisa mengarah ke malignansi atau keganasan suatu sel. Sehingga sel tersebut berkembang menjadi sel kanker. Artinya memang secara alami telomerase tersebut harus ada di satu fase di mana memang harus berkurang ya untuk mempertahankan sel itu tetap menjadi sel yang sehat ya, tidak mengarah ke malignansi. Nah, sehingga memang salah satu pendekatan ya penyembuhan sel kanker itu pendekatannya melalui penghambatan aktivitas telomerase. Jadi ketika aktivitas telomerase pada sel kanker tersebut diinaktifkan, ternyata juga berkorelasi terhadap kematian sel kanker itu sendiri. Untuk yang tertarik nanti bisa membaca lebih detail mengenai jurnal tersebut. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita membahas mengenai pembentukan kromosom? Tidak ada? Sudah jelas atau sudah capek? Kita masih bicara mengenai pembelahan sel ya. Jadi jangan capek dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke pembentukan kromosom ya. Tadi ya pada saat kita melihat bagaimana DNA itu terstruktur dalam bentuk loop ya, ini Ibu sudah singgung mengenai
penebalan kromatin ya. Nah, penebalan ini terjadi pada tahap profase, dalam pembelahan sel. Nah, kromatin sendiri ini merupakan polimer dari nukleosom. Ya, nukleosom itu dari mana? Tadi dari DNA yang dikemas oleh protein histon. Nah, kromosom pada setiap organisme itu jumlahnya berbeda. Contohnya di sini ya, pada manusia. Ini untuk contohnya Ibu ambil seorang pria gitu ya. Kromosomnya itu 23 ya, 23 kalau dia pria itu XY, kalau dia wanita ya 23 XX gitu ya. Nah, ternyata berbeda dengan gorila. Gorila di sini ada 24 ya, 24 XX. Kemudian yang lain lagi sapi. Sapi ini 25 ya, 25. Jadi memang jumlah kromosom pada setiap organisme itu berbeda. Ini N ya, kalau dia 2N berarti 50. Itu juga untuk yang gorila ini kalau dia 2N berarti dia 48 dan seterusnya. Nah, masih mengenai organisasi kromosom ya. Untuk mengemas DNA ya, kromatin ini berperan penting ya, karena pada saat terjadi mitosis, struktur DNA ini harus diperkuat. Kenapa harus diperkuat? Karena teman-teman bisa bayangkan dari satu sel menjadi 2 sel, otomatis kan memang ada pemisahan-pemisahan yang terjadi untuk memastikan set gen antara 2 sel anakan itu terbagi dalam porsi yang sama. Sehingga kalau dia dalam bentuk struktur kromatin, maka kerusakan DNA ini bisa dicegah. Nah, selanjutnya ekspresi gen mulai dari replikasi DNA, transkripsi, translasi itu bisa dikendalikan ya, dan dihasilkan hasil ekspresi gen berupa protein-protein yang fungsional. Nah, di sini ini kalau diuraikan ya, sekali lagi ya, dari nukleosom, kemudian di sini ada protein histon dan juga DNA. Nah, pembelahan sel itu merupakan bagian dari siklus sel ya. Siklus sel sendiri tidak hanya berupa pembelahan sel ya, tapi juga pertumbuhan sel itu sendiri. Nah, masih mengenai siklus sel terdiri dari interfase ya, dan juga siklus mitosis meiosis. Nah, pada tahap interfase, metabolisme sel itu sangat tinggi ya untuk mempersiapkan mitosis. Pada saat metabolisme itu tinggi, sebenarnya saat yang bersamaan itu kromosom juga mengalami perubahan ya, dan perubahan ini nanti kita lihat satu persatu ya. Untuk tahap interfase dulu itu terdiri dari tahap G1, S dan juga G2. Di sini untuk fase G1 ya, jumlah selnya itu bertambah ya. Kemudian ada checkpoint yang mengontrol mekanisme yang memastikan sintesis DNA itu sudah siap dilakukan. Kemudian fase replikasi DNA itu sendiri terjadi di fase S ya. Kemudian ada jumlah sel yang semakin bertambah. Di sini ada G2 checkpoint yang memastikan sel itu siap masuk ke mitosis. Jadi ada 2 checkpoint di G1 dan G2. Masih bagian dari siklus sel. Kemudian yang M ini adalah fase mitotik ya. Mulai dari sini fase G2 ini semua kromosom itu akan tampak tipis ya, dan ini siap untuk terjadinya replikasi sebenarnya di sini. Nah, siap masuk terjadinya mitosis, bukan replikasi, paham ya. Nah,
Mitosis itu diawali dengan fase yang pertama, yaitu fase profase. Di sini ada benang spindle ya, benang spindle yang sudah tampak di kedua kutub ya, yang menarik kromosom ya, atau mengikat kromosom di bagian sentromer. Kemudian prometafase ya, ini kromosom sudah ada di bagian ekuator ya, dan sudah siap ya untuk terpisah ya sister kromatidnya. Baru kemudian metafase. Metafase ini yang posisi kromosom ini sudah berada sejajar. Kemudian anafase, ini sentromer sudah ditarik di kedua kutub. Kemudian telofase, ini kedua sister kromatid sudah ada di masing-masing ujung. Seiring dengan proses mitosis ini diikuti dengan karyokinesis, jadi pemisahan dua inti sel. Jadi inti selnya dulu yang terpisah, kemudian pada saat yang sama diikuti oleh sitokinesis, pemisahan dua sel, pemisahan sel menjadi dua sel anakan. Ya, jadi karyokinesis dulu, kemudian diikuti sitokinesis. Nah, ini Ibu tuliskan keterangannya ya untuk masing-masing. Jadi ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai mitosis? Bu, saya ingin Ya, bertanya. Patrick. Tadi mungkin di 2 slide sebelumnya, Bu, yang di G1S sama G2 itu. Sebelumnya lagi. Ya. Itu maksudnya jumlah sel bertambah itu gimana? Maksudnya jumlah organel kan? Yang di G1 sama G2 itu. Karena ini sebenarnya kan kalau di sini ya, ini kan dilihat sebagai suatu siklus ya. Nah, fase G1 itu kan kalau di siklus ini ya, itu kan terjadi setelah sitokinesis, iya kan? Sehingga kan di sini terbentuk anakan-anakan kan. Sehingga di fase ini selnya bertambah. Memang jumlah selnya bertambah karena terbentuk anakan sel ini tadi, hasil sitokinesis. Apakah bisa dipahami? Lalu yang di G2 itu juga? Iya, G2 kan dari G1 ini kan sudah bertambah. Nah, yang sudah bertambah itu materi genetiknya mengalami replikasi di fase S, ya kan? Nah, ini kan akan diikuti terus. Kemudian masuk ke G2 kan, selnya itu kan. Nah, sementara kan memang terjadi penambahan terus. Jadi kan otomatis jumlah di sini kan juga sudah bertambah. Iya. Oke. Ini suatu siklus, jadi akan terjadi secara terus-menerus. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke bagian terakhir ya, yaitu meiosis. Nah, meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet dan di sini ada 2 kali proses yang dibedakan menjadi meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Jadi sekali lagi ini pada sel gamet dan ada 2 proses yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah,
pembelahannya ini terkait dengan struktur materi genetik ya yang diploid ya, dan ini akan dihasilkan 2 sel yang haploid. Nah, ini yang terjadi di meiosis 1. Jadi meiosis 1 ini fokus pada pembentukan set kromosom yang diploid menjadi 2 sel yang haploid. Baru berikutnya kalau masing-masing set kromosom itu sudah terbagi ya dari diploid menjadi haploid, selanjutnya baru dihasilkan sel anakan yang baru. Nah, jadi ini prosesnya terjadi di meiosis 2. Jadi yang sel yang masing-masing haploid itu ya yang terbentuk 2 sel haploid itu masing-masing digandakan lagi sehingga akhirnya terbentuk 4 sel yang haploid. Ya, jadi hasil meiosis 2 adalah terbentuk 4 sel yang haploid. Nah, kita lihat di sini. Sebelum memasuki meiosis ya terjadi replikasi DNA dulu pada tahap interfase, ya kan? Nah, sehingga set kromosom awalnya itu berupa diploid di sini ya. Kemudian masuk ke meiosis 1 ya, tahap awalnya adalah profase 1. Pada fase profase 1 ini terbentuk atau terjadi proses pindah silang genetik ya. Nah, yang disebut sebagai crossing over. Nah, titik di mana terjadinya pindah silang genetik ya di antara sister kromatid yang homolog ini disebut sebagai kiasma. Nah, hasilnya ini nanti adalah 2 sel yang haploid. Ini kita lihat contohnya pada sel jantan ya, sel gamet jantan. Jadi pada saat profase 1 ya, ini terbentuk pairing antara kromosom homolog ya, kemudian terjadi rekombinasi ya atau pindah silang genetik itu tadi dan titik perlekatannya itu disebut sebagai kiasma. Kemudian dari sini ya masing-masing kromosom homolog itu akan ditarik oleh benang spindle ya, masuk anafase ini masing-masing ke arah 2 kutub yang berlawanan. Kemudian untuk telofase 1 ini masing-masing kromosom homolog sudah berada di 2 kutub yang berbeda. Dan dari sini ini set kromosom dari hasil anakan sudah berupa kromosom yang haploid, sudah bukan diploid lagi. Kemudian diikuti dengan sitokinesis. Nah, ini contoh yang lain. Kalau pada yang betina tadi ya, kalau pada yang betina itu 2 sel haploid itu saat terjadi sitokinesis ukurannya itu tidak sama. Ya, 1 sel haploid akan berukuran lebih kecil, kemudian 1 sel haploid yang lain ukurannya lebih besar. Tetapi kalau pada sel gamet jantan ya, fasenya itu sampai telofase 1 itu sama, tetapi pada saat sitokinesis itu dihasilkan 2 sel anakan yang ukurannya sama, sehingga kalau sel gamet jantan itu 2 sel haploid yang berukuran sama, sedangkan pada sel gamet betina itu hasilnya adalah 2 sel haploid yang berukuran berbeda. Nah, ini sudah selesai ya untuk meiosis 1. Crossing over lagi. Jadi crossing over hanya terjadi pada meiosis 1 profase 1. Di sini hasil akhirnya nanti itu berupa kalau itu sel gamet betina, hasilnya adalah 3 sel polar body dan 1 sel telur ya yang fertil ya pada betina ya, betina gak enak ya ngomongnya ya,
Tapi ya memang kalau pada animalia kita pakai istilah betina ya, atau pada wanita gitu ya. Kemudian kalau pada jantan ini dihasilkan 4 sel sperma yang semuanya fertil ya, pada jantan atau pada pria. Nah, kita lihat skemanya di sini. Jadi untuk yang betina dulu ya, untuk profase 2 ya yang mengawali meiosis 2 ini sel sudah mengalami kromosom mengalami kondensasi ya, sehingga tampak lebih tipis, kemudian masuk ke metafase 2 ya, di mana kromosom itu berada pada ekuator ya, berada pada ekuator dan masing-masing sudah terikat dengan benang spindle. Kemudian fase anafase ini masing-masing sentromer itu sudah ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian fase telofase ini kedua kromosom itu sudah berada pada kutub yang berlawanan ya, dan akhirnya diikuti oleh sitokinesis ya. Nah, hasil sitokinesis dari sel yang berukuran kecil itu akan menghasilkan anakan dengan ukuran yang sama, sedangkan hasil sitokinesis dari ukuran sel yang besar ini dihasilkan satu anakan sel berukuran kecil, kemudian satu anakan sel berukuran besar. Yang berukuran besar itu adalah sel telur yang matur, kemudian 3 anakan yang lain itu berperan sebagai polar body yang cenderung bersifat nutrisional dan juga protektif terhadap sel telur yang matur ini. Nah, kalau meiosis 2 pada sel gamet jantan itu diawali dengan profase 2 sampai telofase 2 ya, yang sama seperti terjadi pada sel gamet betina, hanya saja pada sitokinesis itu masing-masing sel itu dihasilkan sel anakan dengan ukuran yang seragam, sehingga hasil akhirnya adalah 4 sel sperma ya yang bersifat haploid dan semuanya fertil atau fungsional ya, jadi semuanya berperan sebagai sel gamet itu sendiri. Itu mengenai meiosis pada sel gamet. Apakah ada pertanyaan? Sudah capek ya dari jam 7. Tidak ada. Mungkin memang untuk mitosis dan meiosis ini hanya mendetailkan saja ya. Untuk pendahuluannya kan sudah diberikan di biologi dasar. Jadi ini sifatnya mengulang. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya kuliah hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai asam nukleat ya, materinya sudah ada di ULS. Semoga lebih banyak lagi ya pertanyaannya ya dibandingkan yang hari ini ya. Oke, di kolom chat. Oke, ini nanti yang Ibu follow up lewat email ya untuk yang kirim di kolom chat terkait dengan project. Baik, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.